Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita kuliah teknologi fermentasi pada pertemuan 2 dan 3. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian fermentasi, tujuan fermentasi, kelebihan dan kekurangan fermentasi, sejarah fermentasi, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas tentang kinetika pertumbuhan mikroba pada fermentasi. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kinetika pertumbuhan, kita bahas dulu apa itu pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan itu merupakan penambahan yang terjadi dalam organisme, baik secara jumlah, komponen, maupun volume dari organisme tersebut. Kinetika fermentasi mempelajari laju pertumbuhan sel, pembentukan produk, dan konsumsi substrat yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi proses. Misalnya, konsentrasi substrat, suhu, pH, oksigen terlarut, dan lain-lain. Sistem bioproses pada kinetika fermentasi digambarkan secara kuantitatif, di mana dalam kinetika fermentasi dapat diprediksi hasil rendemen dan waktu yang diperlukan. Pertumbuhan sel dan pembentukan produk. Ini merupakan proses biokonversi di mana nutrien dikonversi atau diubah menjadi biomassa dan metabolit. Tiap konversi dapat dikuantifikasi dengan tetapan rendemen, di mana tetapan rendemen dinyatakan sebagai massa sel atau produk yang terbentuk per satuan massa substrat yang dikonsumsi. Pada rumusan ini merupakan tetapan rendemen yang menggambarkan efisiensi konversi substrat menjadi biomassa atau produk. Jadi, tetapan rendemen dapat mengkonversi substrat menjadi biomassa atau produk. Ini gambaran dari pertumbuhan mikroba. Jadi, pertumbuhan mikroba itu mengalami 4 fase. Yang pertama yaitu fase lag atau fase adaptasi. Pada fase ini terjadi pertambahan jumlah sel secara statis, atau jumlah sel pada fase ini tidak dapat bergerak atau tidak berubah. Akan tetapi, pada fase ini terjadi penyesuaian antara mikroba dengan kondisi lingkungan yang baru. Pada fase lag, dia membutuhkan energi yang cukup tinggi, di mana medium dan kondisi lingkungan yang baik dapat mempengaruhi proses kecepatan dari adaptasi mikroba. Sedangkan pada pemindahan kultur ke medium yang cenderung lambat,
nutrisinya lebih sedikit akan mempengaruhi atau memperlambat proses penyelesaian dari mikroba pada fase pertama. Masuk ke fase kedua atau fase eksponensial. Fase ini merupakan fase dengan metabolisme dan reproduksi seluler yang paling aktif, di mana waktu yang ada pada fase ini lebih konstan, dan sel-sel pada fase kedua menunjukkan beberapa sifat yang dapat diamati. Contohnya, bentuk, warna, pengelompokan koloni, dan lain-lain. Pada fase eksponensial, ada beberapa faktor yang dapat menurunkan pertumbuhan mikroba. Yang pertama yaitu jumlah nutrisi pada fase ini harus bagus. Apabila nutrisi pada fase eksponensial menghilang atau berkurang, maka menghambat pertumbuhan mikroba yang ada pada fase ini. Yang kedua yaitu dengan penurunan dari oksigen yang ada pada fase ini juga menghambat pertumbuhan mikroba. Yang ketiga yaitu apabila pH pada fase ini menunjukkan tingkat keasaman atau tingkat kebasahan yang tinggi, juga mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada fase kedua. Masuk ke fase ketiga atau fase stasioner. Fase ini pertumbuhan mikroba lebih melambat dan jumlah sel mati dengan sel yang baru seimbang dengan populasi yang lebih stabil. Ukuran sel menjadi lebih kecil diakibatkan dari sel pada tahap ketiga tetap terjadi pembelahan meskipun nutrisi yang ada pada tahap ini sudah berkurang atau habis. Dan hal itu juga disebabkan oleh pH dan suhu yang ada pada fase ketiga. Setelah fase stasioner, masuk ke fase terakhir yaitu fase kematian. Fase ini merupakan fase akhir dari pertumbuhan, di mana jumlah sel mati lebih banyak dibandingkan sel yang hidup. Dan hal tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga mengalami jumlah populasi yang lebih sedikit.
Pertumbuhan populasi mikroba ini merupakan tahapan pembelahan sel dari mikroba. Jadi di sini dilihat pada menit ke-30 di mana sel yang hanya satu membelah menjadi dua, kemudian membelah lagi tetapi belum sempurna, dan tahap keempat mulai sempurna, tahap kelima sudah sempurna dengan membelah lagi lebih banyak. Begitu seterusnya sampai menit ke-120. Ini merupakan cara perhitungan dari pembelahan sel. Jadi, di mana satu sel dapat membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Atau rumusnya adalah 2N sama dengan N atau jumlah sel. N di sini merupakan jumlah generasi atau penggandaan. Ini beberapa contoh dari organisme-organisme dan waktu penggandaan sel. Jadi, berbeda jenis organisme, berbeda pula waktu penggandaan sel yang dibutuhkan. Contohnya, pada organisme bakteri, dia membutuhkan penggandaan sel 20-120 menit. Sedangkan pada hewan, yaitu ayam, dia membutuhkan penggandaan sel 2-3 minggu. Begitupun dengan manusia, berbeda juga waktu penggandaan sel, yaitu 3-6 bulan. Faktor yang mempengaruhi fermentasi. 1. Suhu. Suhu merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan mikroba. Beberapa mikroba dapat tumbuh pada kisaran suhu tertentu. Suhu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Suhu minimum merupakan suhu yang paling rendah di mana kegiatan mikroba masih berlangsung. Kisaran suhu yang paling rendah antara 0 derajat sampai 20 derajat Celcius. Golongan mikroba yang hidup pada suhu minimum merupakan psikrofil. Contohnya Carnobacterium. Biasanya mikroba yang tumbuh pada suhu minimum terjadi di industri susu. Yang kedua yaitu suhu optimum. Suhu optimum merupakan suhu yang paling baik untuk kehidupan mikroba. Kisaran suhu optimum antara 10 derajat sampai 45 derajat Celcius. Golongan mikroba pada suhu optimum tergolong mesofil. Biasanya suhu optimum terjadi pada industri pangan. Yang ketiga yaitu suhu maksimum, merupakan
suhu tertinggi yang masih dapat menumbuhkan mikroba, tetapi pada kegiatan fisiologi yang paling rendah. Kisaran suhu maksimum antara 25 derajat sampai 80 derajat Celcius. Golongan mikroba yang tumbuh pada suhu maksimum yaitu termofil. Contohnya yaitu Thermus aquaticus. Biasanya industri yang menggunakan suhu maksimum merupakan industri bioteknologi. Suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme yang akan tumbuh. Setiap golongan mikroorganisme mempunyai suhu pertumbuhan optimum, di mana dengan suhu yang optimum akan memperoleh hasil yang maksimal selama proses fermentasi. Yang kedua yaitu pH atau derajat keasaman. pH menentukan intensitas kemasaman dari suatu cairan encer. Pertumbuhan sebagian besar organisme sangat peka terhadap perubahan pH, karena setiap kelompok organisme mempunyai pH optimum sendiri. pH ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama pH rendah, kisaran antara 2 sampai 5, terus pH optimum antara 5,5 sampai 8, dan pH tinggi antara 8,4 sampai 9,5. Nilai optimum pH untuk pembentukan produk biasanya berbeda dengan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. pH ini mempengaruhi laju sel dan reaksi enzim pada mikroba. Salah satu contoh fermentasi alkohol menggunakan pH 4,8 sampai 5. Faktor yang ketiga yaitu kadar nutrien. Kadar nutrien ini merupakan medium fermentasi yang menjadi medium tumbuh mikroba dalam menyediakan nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memperoleh energi, untuk pertumbuhan, membentuk sel, dan biosintesa produk-produk metabolik. Pertumbuhan menunjukkan kinetika tipe penjenuhan apabila konsentrasi nutrien semakin tinggi. Dalam banyak keadaan, bila konsentrasi nutrien semakin tinggi, maka terjadi penghambatan substrat. Beberapa nutrisi
merupakan faktor pembatas pada pertumbuhan mikroba, di mana faktor pembatas tersebut merupakan jumlah nutrisi yang harus ada pada medium pertumbuhan. Apabila faktor pembatas ini kurang, maka pertumbuhan mikroba akan mengganggu proses metabolisme sel. Yang keempat yaitu faktor sumber karbon. Karbon termasuk bahan cadangan di dalam sel, di mana senyawanya digunakan sebagai sumber energi. Karbon ini dapat dilihat dari nutrisi atau gizi karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Pada fermentasi khamir atau alkohol, konsentrasi gula optimum adalah 14–18%. Apabila konsentrasi gulanya terlalu tinggi, maka hasil yang diperoleh menjadi kurang baik atau buruk. Apabila konsentrasi gula terlalu tinggi, akan mengakibatkan waktu fermentasi menjadi lama sehingga gula tidak dapat terkonversi dan proses fermentasi tidak ekonomis atau mengeluarkan banyak biaya. Faktor kelima yaitu oksigen. Contohnya pada fermentasi alkohol atau khamir, pada permulaan proses, alkohol memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya karena perlu melakukan aerase. Setelah terbentuk gas karbon dioksida, reaksi dikondisikan menjadi anaerob. Pada proses fermentasi etanol, dalam keadaan anaerob atau tidak ada oksigen, agar alkohol atau khamir melakukan degradasi tidak sempurna, maka gula diubah menjadi molekul etanol. Selanjutnya kita bahas tentang metabolisme mikroba. Metabolisme merupakan paduan reaksi-reaksi di mana sel menggunakan sumber-sumber bahan untuk memperoleh satu, energi, yang kedua, pembentukan kimiawi berupa dinding sel, sitoplasma, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan-bahan dan energi untuk pemeliharaan sel, pertumbuhan, pergerakan, dan reproduksi. Kemudian, metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme atau pemecahan dan anabolisme atau biosintesis. Produk metabolisme merupakan
hasil proses dari katabolisme atau anabolisme, di mana media pada proses produk ini dijadikan sebagai sumber energi pembentuk sel dan produk metabolisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang katabolisme dan anabolisme. Katabolisme atau pemecahan dapat menghasilkan energi dan produk metabolik yang selanjutnya digunakan untuk seluruh aktivitas seluler, termasuk kegiatan biosintesis atau anabolisme, kerja mekanis atau motilitas, serta kerja osmotik dan elektrik atau transfer nutrien. Pada katabolisme, dia menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan sumber karbon yang digunakan dalam metabolisme sentral, menghasilkan glikolisis dan siklus asam sitrat. Pada mikroba dikenal 4 jalur pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang pertama yaitu jalur EMP atau glikolisis, yang kedua yaitu jalur HMV, yang ketiga yaitu jalur ED, dan yang terakhir yaitu jalur FK. Pada jalur FK tergantung jenis mikroba dan ketersediaan substrat. Untuk pirufat, dia merupakan kunci dalam proses katabolisme. Contohnya, asam laktat, etanol atau khmir, dan lain-lain. Beberapa mikroba memetabolisme pirufat dengan berbagai jalur kondisi anaerobik. Contohnya, pada mikroba Clostridia, produk utama yang digunakan yaitu asam butirat, asam asetat, butanol, etanol, aseton, CO2, dan H2. Sedangkan pada mikroba khmir atau alkohol, produk utamanya yaitu etanol dan CO2. Jadi, berbeda jenis mikrobanya, berbeda pula produk utama yang digunakan. Yang kedua, metabolisme yang akan kita bahas yaitu anabolisme atau biosintesis. Anabolisme merupakan penyusunan bahan sel yang tidak hanya dari konstituen utama, yaitu protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan lain-lain, tetapi juga dari senyawa lain, contohnya yaitu asam amino, purin, pirimidan, asam lemak, gula, dan lain-lain. Dan pada anabolisme, dia memerlukan energi. Proses anabolisme terjadi pada 1. Biosintesis asam amino, yang kedua yaitu biosintesis asam lemak, yang ketiga yaitu biosintesis karbohidrat, yang keempat biosintesis nukleotida, yang kelima biosintesis antibiotika, dan masih ada beberapa macam biosintesis lainnya. Ini merupakan skema proses metabolisme yang terjadi di dalam sel mikroba, baik secara katabolisme maupun anabolisme. Sekian dan terima kasih.